Gimana sih caranya bikin toko Shopee jadi laris dalam waktu singkat? Nah, di video kali ini gua mau bahas tutorial lengkapnya gitu ya tentang apa aja yang harus dilakuin dari awal buat kalian yang masih pemula gitu ya buat bikin toko Shopee jadi rame gitu ya. Yang pertama ngapain nih? Pertama kali tentu saja kita harus daftar dulu ya, bener nggak? Gimana cara daftarnya? Cara daftarnya simple. Lu buka shopee.co.id kayak gini. Nah, shopee.co.id kalian coba login di sini nih. Ini kan kosong ya. Kalian isi gitu ya. Ini coba gua daftar dulu pakai Google yang kosong. Oke. Nah, kalau sudah, oh ini udah buka toko malah ya. Sebenarnya ada pilihan buat buka toko gitu ya. Nanti kalian bisa ke Shopee Seller. Nah, ini nih. Nah, ini toko baru dibikin. Kalau udah kalian udah isi data, nanti kalian bakal nemu kayak gini. Ini adalah dashboard awal, semuanya masih nol, masih belum ngapa-ngapain. Wajar ya. Namanya juga baru buka toko gitu ya. Ini toko yang pernah gue bikin dummy, buka toko 3 namanya. Jadi memang benar-benar kosong. Oke, terus udah gitu ngapain? Langkah kedua udah pasti adalah bikin produk kan, masukin produk kan. Nah, tapi gini, yang perlu kita sadar adalah kalau mau rame, jualan di marketplace itu konsepnya simple. Kalian harus cari tahu barang apa yang dicari sama orang. Nah, yang dicari sama orang barulah kalian bikin. Jangan cuma jual barang yang memang orang nggak mau beli. Karena kalau orang nggak mau beli, berat jualannya. Kita kayak mencoba sesuatu yang nggak ada minatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu barang yang orang cari banyak, itu bakal lebih gampang. Ibarat kalau mau mancing, kita mau mancing nih, terus kita udah tahu nih, oh ini ikan emas gitu, ikan nila. Apa yang paling suka kita kasih ya pasti mereka rebutan kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalian perlu riset dulu produk-produk ini tuh banyak yang nyari apa enggak. Nah, caranya kayak gimana? Sebenarnya caranya simpel. Ada dua cara. Cara pertama, kita misalnya cari dulu nih di Shopee-nya ya. Kita cek dulu. Kita lagi mau jualan apa sih? Katakanlah sekarang kita lagi mau jualan produk gamis gitu ya. Ya udah, kita cari aja gamis. Nah, nanti kan muncul nih produk-produk yang muncul. Bener nggak? Nah, dari sini kita bisa lihat penjualannya berapa, rata-rata orang lakunya berapa. Nah, buat ngelakuin ini sebenarnya ada dua cara. Cara pertama manual ya berarti kalian salin satu-satu nih. Kurang lebih orang tuh jualnya harganya berapa, cari yang paling mirip. Ini kan di contoh ini general banget ya. Tapi sebetulnya lebih bagus kalau produk kalian tuh spesifik, misalnya gamis jumbo atau gamis apa yang bener-bener kalian sesuaiin. Nah, ada juga cara otomatis. Cara otomatis kayak gimana? Nah, di sini gue pakai satu tools yang namanya Shops Easy Tools. Nah, dia itu enaknya bisa ngebantu ngeriset. Contoh, ini gue lagi mau riset harga ya. Gue pengen tahu orang tuh jualnya berapa sih sebelum gue jualan. Kan itu bakal memudahkan. Nah, jadi di sini gue bakal riset misalnya katakanlah 30 produk dari halaman yang dicari. Nah, jadi si toolsnya ini nih yang bakal ngerisetin. Bukan gue yang kerja gitu. Kayak kalau nggak kan manual nih kayak tadi kan. Kalau ya manual ya lumayan pegel juga. Gitu ya. Nah, ini kita bisa tinggal set aja kayak gini. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini dia data penjualan. Ini cuma dipilih 30 ya. Sebenarnya realnya kita bisa riset sebanyak mungkin. Kita bisa lihat dari toko mana yang muncul, produknya apa, statusnya seperti apa, produknya terjualnya berapa, ratingnya berapa, reviewnya orang berapa, harga minimum berapa, harga maksimum berapa. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, wah ini kita dapat data yang banyak banget. Nah, di sini kita tinggal lihat harga produk kita itu berapa sih gitu. Contoh kalau misalnya harga produk kita 100.000, berarti kan kita tahu nih lawan kita tuh siapa. Kita perlu tahu dulu nih lawan kita siapa, harganya seperti apa, gambarnya kayak gimana. Karena dengan kayak gitu bakal lebih gampang buat jualan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kan, cuman asal posting-posting doang ya susah juga, bener nggak? Dan datanya ini jangan cuma sedikit sebetulnya, makin banyak makin enak. Dan dari kalau udah di Excel kayak gini, sebenarnya kan enak banget, tinggal di teman-teman mau sort ya boleh, mau di filter ya boleh gitu ya. Udah enak banget lah. Udah ini kita tinggal kelola. Nah, setelah kita tahu nih, oke, ini terjualnya sekian. Langkah berikutnya ngapain? Nah, kita lihat yang nyarinya berapa banyak. Nah, gimana caranya? Caranya juga sebenarnya gampang banget. Di sini kita bisa riset dari Shopee-nya memanfaatkan menu fitur iklan. Halamannya dari sini nanti mulainya nih. Nah, dari sini yang kalian perlu lakuin adalah ini kalian pilih satu produk yang mau kalian cek, misalnya contoh seperti ini. Nah, udah gitu kalian coba cari kata pencarian. Tadi kan kata pencarian kita adalah gamis jumbo misalnya. Nah, dari gamis jumbo kelihatan nih. Oh, gamis jumbo tuh ternyata yang nyari cuma dikit ya. Oh, berarti kita ganti nih. Apakah gamis aja? Oke, gamis aja 2.800.000.
Terus gamis adem 7.500, gamis gamora. Nah, ini dari sini teman-teman bisa cek, teman-teman bisa cari dulu pencariannya berapa, di riset dulu. Nah, kita cari pencarian yang bagus. Kita dapetin kata kunci yang bagus karena jualan di Shopee itu benar-benar ngomongin keyword. Nah, gimana cara buat carinya? Ya, tadi ada 2 cara, manual, kita kerjain satu-satu, atau otomatis. Nah, di sini karena tadi seperti yang gue bilang, gue ada tools yang namanya Shopee Tools. Ini memudahkan banget buat nyari. Jadi di sini misalnya gue cari gamis wanita, gamis aja ya. Gue cari 10. Dari 10 tinggal cari aja. Nanti toolsnya yang bakal nyariin. Nah, bedanya adalah kalau tadi manual itu kita satu-satu, kalau ini tinggal klik aja sekali selesai. Nah, beres. Nah, ini ketemu nih datanya nih. Nah, dari sini kelihatan nih, oh gamis ini volume pencariannya berapa gitu kan. Nah, gamis 2, gamis A, gamis abu, gamis. Nah, ini ketemu nih. Nah, kita bisa sort berdasarkan yang paling tinggi. Nah, gunanya apa sih? Buat tahu harganya orang berapa, buat tahu judul keywordnya apa. Karena semua hal tersebut inilah yang bakal kita pakai kalau mau bikin produk. Jadi, mau bikin produk di Shopee Rame gimana? Gampang. Lihat yang laku harganya berapa. Lihat juga yang dicari orang ininya apa. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah teman-teman bikin produk. Nah, dari data yang kita pakai, nah barulah di sini kita masukin nih buat masukin data-data tersebut ke Shopee-nya. Mulai dari masukin foto, masukin video, nama produk. Nah, nama produk ini perlu mengandung kata kunci yang banyak pencarian. Dapatnya dari mana? Tadi kita udah riset. Betul nggak? Bikin deskripsi produknya, bikin semenarik mungkin. Jangan cuman kayak produk A gitu loh, pendek banget karena kayaknya nggak niat banget deh. Terus udah gitu harga teman-teman bisa gunain setelah riset. Kita lihat nih harga jual orang kurang lebih segini dengan kualitas segini, masih masuk nggak? Kalau misalnya kita mau jual lebih mahal, bisa dengan cara kita harus memberikan manfaat yang lebih, value yang lebih. Jangan kelihatannya sama tapi gitu-gitu aja. Nah, oke, dari sini kita bakal masuk ke tahapan berikutnya. Di tahap 3, langkah berikutnya adalah kita perlu cari traffic. Traffic itu apa sih? Traffic itu intinya adalah kita perlu datangin orang sebanyak mungkin buat lihat ke dalam produk kita. Itu makin banyak orang yang lihat produknya, di situ pasti makin kemungkinan orang bakal beli. Makin sedikit, ya makin dikit juga yang beli. Masuk akal ya sebetulnya. Nah, gimana cara cari traffic di Shopee? Sebenarnya cara cari traffic di Shopee ada beberapa cara. Cara paling gampang, satu, teman-teman bisa manfaatin namanya sosial media. Jadi bikin Instagram, bikin TikTok, terus ya promosiin lah produk-produk kalian di situ. Suruh beli di Shopee. Atau kedua, Shopee juga kan sekarang udah ada yang namanya Shopee Video, Shopee Live. Nah, kalian bisa bikin konten, post di situ. Gitu kan? Atau yang ketiga, kalian bisa gunain yang namanya iklan. Iklannya gimana? Mau iklan di Shopee bisa mana? Di situ kita bayar per klik. Atau kita juga bisa dengan cara iklan di Facebook, iklan di Instagram, iklan di TikTok, dan diarahkan ke Shopee juga. Atau keempat, kita juga bisa dengan manfaatin yang namanya jaringan influencer atau KOL. Ya, jadi ada 4 cara buat cari traffic. Tinggal kalian hitung aja deh, mana yang paling bagus. Kalau paling bagus, ya kalau paling murah udah pasti yang gratis. Tapi yang gratis, ya nanti kita lihat sendiri hasilnya banyak apa enggak gitu loh. Kalau misalnya yang lihatnya dikit, ya kenapa nggak coba tambahin budget sedikit supaya yang lihatnya lebih banyak kan, bener nggak? Nah, baru dari situ kita bakal masuk tahap kelima. Tahapan kelima itu adalah ngomongin evaluasi. Jadi setelah kita udah jalan, kita evaluasi nih strategi mana yang bagus, strategi mana yang jelek. Kalau misalnya setelah kita cek ternyata strategi kita ada yang nggak bagus, ya udah kita ganti. Apakah mungkin organiknya kurang? Apakah mungkin iklannya kemahalan? Apakah mungkin cara lainnya gitu. Jadi banyak cara yang bisa dievaluasi gitu. Tahapan kelima itu adalah tahapan paling penting. Jadi sebetulnya nggak susah ya buat jualan di Shopee. Tinggal masalahnya teman-teman mau apa enggak, atau butuh mentor apa enggak. Buat yang butuh mentor dan pengen belajar lebih lanjut, kasih tahu di komen ya.